ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong lompong. Oke, thank you. Yana iya nggak apa-apa Din, udah terlanjur juga kan ketemu. Mau gimana lagi? Yuna dan lo tahu sendiri juga kan kalau gue juga nggak bisa ngelarang kustumor buat datang dan makan di sini. Ariana tertawa kecil dan membuat Dinda maupun Yuna bingung. Ariana, kalian ini kenapa jadi aneh gini sih? Kan aku udah bilang dari tadi, aku nggak apa-apa dan aku paham kondisi itu. Dinda, beneran kamu nggak marah Rin? Ariana, ya enggak lah. Buat apa juga aku marah sama kalian? Dinda dan Yuna akhirnya tersenyum lega. Mereka sama-sama tersenyum bahagia. Cutu 74. EXT. Cafe. Siang Sisil dan Coki baru saja sampai di resto yang sama dengan Galvin dan Dante. Sisil masih gandengan dengan Coki. Saat keduanya mau masuk kafe, di saat yang bersamaan Dante dan Galvin pun keluar. Coki, kalian makan di sini juga? Galvin, iya. Kita baru kelar makan sekalian meeting. Lo mau ngapain di sini? Coki ya elah pakai nanya. Ya makanlah. Apalagi coba. Galvin, oh. Cok, dokumen yang gue minta print hard copy-nya udah lo kirim belum ke klien? Siang ini lo mintanya jreng. Coki baru inget dan dia lupa. Coki, ya ampun gue lupa Vin. Galvin, gimana sih kok bisa lupa? Buruan print deh. Daripada mereka nanti komplain kan. Coki, iya juga sih. Mana kalau komplain suka ngancem-ngancem lagi. Galvin, nah tuh lo tahu. Ya udah gue cabut duluan deh. Coki, oke lah. Gue kirim segera ya Vin. Galvin, iya. Sil, gue duluan ya. Sisil, oke. Galvin langsung pergi. Sisil masih bersikap biasa aja. Coki, sayang, kayaknya aku harus ngeprint dokumen dulu deh soalnya aku lupa kalau ada kerjaan aku yang belum selesai. Sisil yang mendengar itu jadi kesal sendiri. Sisil, ya tapi kan kita belum makan yang. Coki, sebentar aja ya Sil. Boleh ya? Sisil, ah kamu. Tindakan sama perbuatan aja nggak sinkron. Tadi bilangnya kalau cinta pasti akan meluangkan waktu untuk pasangannya. Buktinya mana? Coki, iya aku tahu aku salah. Aku cuma mau print sebentar aja kok deket sini. Nggak apa-apa ya. Sisil cemberut mendengar itu. Tapi dia juga akhirnya pasrah. Sisil, ya udah boleh. Coki, ya udah aku pergi dulu nyari tempat ngeprint deket sini. Kamu masuk aja dan tunggu aku di sini ya. Sisil, ya udah sana. Coki pun langsung pergi. Sisil memandang cemberut Coki. Sisil pun masuk ke dalam. Cutu 75. INT. Tempat fotokopi. Siang Saka baru aja sampai di tempat fotokopi langganannya semenjak nggak punya printer dan laptop. Pegawai fotokopi pun mengenali Saka. Penjaga fotokopi, kali ini mau ngeprint apa lagi mas? Saka, nggak ngeprint mas. Mau pakai internetnya aja mas soalnya laptop saya belum balik lagi. Penjaga fotokopi, oalah. Ya udah silahkan. Saka pun masuk ke dalam. Dia mencolokkan flash disknya ke CPU. Saka sedang mengirim email lamaran kerja menggunakan flash disknya. Saka terlihat sangat konsentrasi mengirim lamaran kerjaan ke berbagai perusahaan. Setelah selesai mengirim, Saka pun langsung berdiri dan berniat pergi. Dia lupa flash disknya yang masih menempel di itu. Saat berjalan keluar fotokopi, tak lama Coki datang dan melihat Saka yang baru saja pergi. Coki, Saka ngapain di sini? Coki bertanya-tanya sendiri. Coki pun masuk ke tempat fotokopi. Coki, pas saya mau ngeprint ya. Filenya ada di sini, ngasih flash disk. Filenya namanya Wijaya Group Klien Property ya. Penjaga fotokopi, oke mas. Penjaga fotokopi menerima flash disk Coki. Saat akan menancapkan flash disk Coki, penjaga toko kaget melihat flash disk Saka masih menempel. Penjaga fotokopi, ya ampun flash disknya mas Saka ketinggalan lagi. Coki yang mendengar itu jadi kepo. Coki, kenapa mas? Penjaga fotokopi, ini flash disknya mas Saka ketinggalan. Coki, ya udah pasiniin aja. Saya kenal kok sama dia. Nanti biar saya yang kasih. Penjaga fotokopi, beneran nggak apa-apa mas? Coki, nggak apa-apa mas. Penjaga fotokopi pun memberikan flash disk itu ke Coki. Penjaga fotokopi pun ngeprintin dokumen Coki. Coki memandangi flash disk Saka. Dia tersenyum smirk. Veo, Coki, kayaknya aku harus cek dalamnya deh. Kali aja ada sesuatu yang menyenangkan. Coki tersenyum penuh penasaran. Cutu 76. INT. Kantor Wijaya. Sore established, sore hari Galvin baru aja selesai meeting.
Dia kaget melihat Niken yang sudah bersiap untuk pulang. Galvin pun mendekati Niken. Galvin, mama mau kemana? Mama mau pulang. Niken, iyalah pulang. Emang mau kemana lagi? Galvin, lo emang kerjaannya udah selesai. Niken, ya udahlah Vin. Kerja tuh jangan lama-lama, yang penting kita itu kalau kerja harus kerja yang smart, jadi nggak buang-buang waktu. Niken bicara dengan sangat pedenya. Niken, oh iya mami baru inget tadi siang mama ketemu Riri pas makan siang. Katanya dia ketemu sama temennya yang katanya mau cerai gitu. Galvin, oh emang ada mah temen Riri yang mau cerai? Niken, mama juga nggak tahu sih. Tadi mama cuma lihat dia sama pengacaranya aja. Tapi masak Bu Wiryo bilang malah Riri yang mau cerai. Kan nggak mungkin juga ya. Ada-ada aja Bu Wiryo. Galvin terdiam dan malah salfok saat dikasih tahu Niken hanya melihat Riri dan pengacaranya aja. Galvin, emang pengacaranya siapa mah yang ditemuin Riri? Niken, mama lupa lagi siapa namanya. Pokoknya Bu Wiryo bilang si pengacara ini emang ahlinya dalam hal perceraian. Galvin terdiam dan penasaran dengan pengacara yang ditemui Riri. Niken, tapi mama tadi kayaknya sempat browsing deh. Galvin, oh iya. Coba mama browsing lagi mah. Galvin penasaran. Niken mengangguk dan mengambil ponselnya. Niken pun browsing soal Abbas sambil ngobrol. Niken, mama tuh heran deh sama nih pengacara. Kok bisa gitu cari rezeki tapi dengan cara menghancurkan rumah tangga orang dengan mendukung perceraian ya? Galvin cuma diam aja sambil melirik ke ponsel Niken. Gak lama Niken pun berhasil menemukan foto Abbas. Niken, nah ini orangnya. Galvin memperhatikan dengan seksama. Galvin, Pak Abbas. Niken, kamu kenal sama pengacara ini? Galvin, iya. Ini pengacaranya Saka. Niken, oh pengacaranya Saka. Galvin mengangguk. Galvin jadi berpikir sendiri. Galvin, Riri ngapain ketemu sama pengacaranya Saka ya? Jangan-jangan dia masih bantu Saka. Galvin menggabungkan kalimatnya sambil berpikir. Cutu 77. EXT, sebuah tempat. Sore Saka baru saja selesai membayar hutangnya yang sisa 8M. Saka melihat surat kapi perjanjian hutang yang ternyata ditandatangani Dion. Saka terlihat sangat kesal. Saka emang sialan Dion. Masih aja Dion gangguin gue. Ternyata bener apa yang dibilang Tommy dan Riri. Saka mengepalkan tangannya kuat. Saka pun menghentikan taksi dan berniat untuk pulang. Tak lama sebuah taksi berhenti di hadapan Saka. Saka pun naik ke dalam taksi. Tapi saat taksi mau jalan, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan taksi. Menghalangi jalanan. Jreng, Saka kaget melihat itu. Begitu juga dengan supir taksi. Seseorang yang membawa mobil itu pun turun dari mobil in slow-mo. Ternyata dia adalah Bram, suami Dinda. Bram jalan ke arah pintu Saka, membuka pintu itu dan langsung menarik keras Saka dan menyudutkannya di mobil taksi. Jreng, Saka kaget dan bingung karena tiba-tiba ditarik Bram. Saka, Anda siapa? Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Buil tension seakan Bram mau mukul Saka. Bram menatap Saka tajam. Bram, Anda tidak perlu tahu saya siapa. Yang jelas saya minta Anda untuk jauhi Dinda. Jreng, Saka kaget ketika mendengar nama Dinda. Bram, jangan pernah berpikir untuk mendekati dia. Kalau sampai saya melihat kamu deketin Dinda lagi, saya nggak akan tinggal diam. Saka tegang menatap suami Dinda. Bram pun melepas cengkramannya dengan tatapan tajamnya. Saka pun lega. Bram pergi meninggalkan Saka. Saka bernapas lega. Cutu 78. INT, rumah Galvin. Malam Riri sedang siapin makan malam untuk Galvin. Tak lama Galvin pun pulang dan berjalan pelan mendekati Riri. Galvin menatap Riri penuh arti. Namun sayangnya Riri belum sadar. Riri, Mas, Galvin belum makan malam kan? Yuk kita makan bareng Mas. Riri tersenyum manis. Galvin pun duduk dan menatap Riri lebih dalam lagi. Akhirnya Riri merasa kalau dia sedang ditatap berbeda oleh Galvin. Galvin, kamu hari ini ngapain aja? Riri, loh, bukannya aku udah bilang ke kamu kalau aku tadi mau nemuin teman aku? Galvin, yakin ketemu sama teman kamu? Kamu nggak bohong kan, Ri? Jreng, Riri jadi tegang setelah mendengar itu. Riri jadi cemas sendiri. Riri, jangan-jangan mama bilang lagi kalau aku ketemu pengacara. Riri jadi gugup sendiri. Dia bingung mau jawab apa. Galvin menghembuskan nafas kecewa ke Riri. Galvin, kamu masih aja bantuin Saka. Riri akhirnya mengeraskan diri karena Galvin yang to the point. Riri menatap Galvin serius. Riri kayaknya walaupun tanpa aku jawab, kamu juga udah tahu deh Mas jawabannya apa. Galvin, tapi kan kamu juga udah janji sama aku bakalan berhenti bantuin Saka. Riri, aku tuh nggak bantuin Saka Mas. Aku itu cuma mau biar Ariana nggak bercerai, dan kalau sampai dia bercerai itu akan berdampak ke keluarga kita. Galvin, berdampak gimana maksud kamu?
Riri masih harus kuperjelas juga dampaknya seperti apa nantinya mas. Jreng Galvin terdiam sejenak seakan mengerti apa yang menjadi ketakutan Riri sebenarnya. GALVIN iya aku tahu apa maksud kamu. Tapi apa kamu juga nggak kasihan sama Ariana? Kamu sama dia kan sama-sama perempuan harusnya kamu bisa mengerti apa yang Ariana rasain sekarang. Jreng Riri terdiam. Riri jadi dilema sendiri dengan apa yang dibicarakan Galvin. Cutu 79. INT, Rumah Dita. Malam Intercut with 80. EXT, Rumah Dinda. Malam Saka baru aja sampai di rumah. Keadaan rumah masih sepi. Saka melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Saka Dita kemana sih kok belum pulang? Saka akhirnya duduk sambil mikir. Saka kok kayaknya akhir-akhir ini dia kalau pulang malam ya. Saat sedang memikirkan Dita, ternyata ada telepon masuk. Saka mengambil ponselnya di saku dan ternyata yang telepon adalah Dinda. Dengan cepat Saka mengangkat. Saka iya. Halo Din. Ada apa? Dinda kamu udah di rumah Sak? Saka barusan aja sih. Kenapa emang? Dinda emang gak aku cuma mau minta maaf aja sama kamu karena ajak kamu makan jadinya kamu tadi harus canggung-canggungan deh sama Ariana. Semoga kamu gak marah ya sama aku. Saka tertawa kecil. Saka ya buat apa juga aku marah sama kamu. Harusnya aku bilang makasih ke kamu. Gara-gara kamu ajak makan kan aku jadi bisa ketemu juga sama Ariana. Makasih juga ya Din. Dinda santai aja lagi. Aku seneng kok bisa lihat kamu sama Ariana lagi. INTERCUT with Dinda telepon Saka sambil tersenyum tipis. Dinda tidak sadar kalau suaminya sudah ada di belakang dia. Bram oh masih berani ya teleponan sama selingkuhan kamu di rumah. Jreng Dinda kaget. Dia pun berbalik dengan takut. Wajah Bram keras dan marah. Bram ambil ponsel Dinda dan melemparnya sembarang. Bram maju secara perlahan. Dinda ketakutan dan mundur perlahan. PLAKK Bram langsung menamparkan Dinda. Dinda pun menjerit kesakitan. Dinda AAKKK hahaha sakit mas. Bram sakit makanya kalau nggak mau sakit nggak usah macem-macem sampai berani selingkuh segala. Dinda aku nggak selingkuh mas. Bram halah omong kosong. Bram kembali menamparkan Dinda. Dinda lebih menjerit lagi. Saka yang mendengar itu jadi kaget dan khawatir. Saka Dinda. Din kamu kenapa? Dinda tidak jawab. Skenario Suami Pengganti episode 173, 176 DRAFT Final 1. INT. Rumah Dinda. Malam Bram terus saja mendekati Dinda dan Dinda nampak sangat ketakutan sampai gemetar sambil mencoba meraih HP yang dilempar Bram. Ketika HP-nya sudah hampir bisa diambil sama Dinda, Bram malah mencengkram tangan Dinda. Dinda berusaha mengambil HP itu dengan tangan yang lain, dan langsung mematikan telepon Saka. Bram kamu teleponan sama laki-laki bernama Saka itu kan? Ngaku kamu udah sering teleponan di belakang aku ya? Marah banget Dinda menjawab dengan cepat dan gemetar. Dinda itu hanya pasien aku dulu mas. Aku gak ada apa-apa sama dia. Dia sudah nikah kok mas. Aku dan dia gak mungkin. Bram, memotong cukup. Tinggal bilang aja. Kamu selingkuh Dinda sumpah mas. Aku enggak pernah menduakan. Terputus plak. Dinda yang coba jelaskan semua tapi Bram gak mau dengar dan tampar Dinda berkali-kali. Dinda mencoba menahan dan melawan sebisanya. Tapi akhirnya tetap kalah tenaga dengan Bram. Dinda lalu teriak minta tolong. Dinda tolong neng. Bram teriak aja. Gak akan ada yang bisa nolong kamu. Dinda tolong neng. Dinda berusaha berteriak terus tapi Bram seolah gelap mata dan terus mukulin dan teriakin Dinda. Dinda berusaha keluar rumah. Tapi Bram menariknya. Bram mau kemana kamu? Jreng. Nampak sorot wajah Dinda yang ketakutan. Cutu 2 EXT. Rumah Dinda. Malam Saka keluar dari taksi dan berlari menuju rumah Dinda. Saat itu Dinda keluar, berusaha untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Bram masih terus ngejar. Bram aku gak akan membiarkan kamu kabur. Dinda, enggak lama. Bram bisa menarik Dinda membuat Dinda tersungkur. Bram aku sudah bilang, jangan main-main sama aku. Bram emosi dan akan menendang Dinda. Saat Bram menendang Dinda, Saka langsung melindungi Dinda dengan badannya dan membuat Saka kesakitan karena suami Dinda jadi tendang Saka. Saka RGGGH, meringis sakit. Saka berusaha menahan sakitnya. Bram semakin kalap. Bram oh, muncul juga selingkuhan kamu ya? Bram menendang-nendang Saka lagi. Dinda yang berada di pelukan Saka, melihat Saka yang kesakitan dengan mata berkaca-kaca. VO, Dinda Saka, maafin aku.
Saka berbalik karena suami Dinda menarik keras Saka. Saka mencoba melawan tapi tenaga Bram terlalu kuat. Saka, jangan sakiti Dinda lagi. Bram menatap sorot mata Saka dengan marah. Bram, saya sudah peringatkan Anda untuk menjauh, tapi kenapa Anda malah menyerahkan nyawa Anda seperti ini? Bram langsung menonjok Saka dengan keras, nampak wajah Saka kesakitan. Cutu, 3, INT. Rumah Ariana, kamar, malam. Ariana yang lagi tidur dan masih pakai baju ngantor tiba-tiba bangun dan berteriak. Ariana A. Big Yas masuk kamar dengan panik karena mendengar teriakan Ariana. BIK Yas, kenapa non? Ariana mengusap mukanya yang nampak berkeringat. Ariana, gak apa-apa Bi. Kayaknya aku mimpi buruk. Big Yas mengusap punggungnya. BIK Yas, gak apa-apa non. Gak apa-apa. Mimpi cuma bunga tidur kok. Non tenangin diri dulu ya. Ariana berusaha mengatur napas untuk menenangkan diri. Cutu, 4, INT. Rumah Dinda. Malam. Saka kesakitan sambil pegangin wajahnya yang ditonjok Bram. Saat Bram mau mukul Saka lagi, Saka berhasil menepis dan melemparkan pukulan ke wajah Bram lalu menendang bagian bawah Bram. Bram meringis kesakitan. Bram, awas lo ya, kesakitan. Bram menatap Saka tajam sambil memegang ujung bibirnya yang ternyata berdarah. Saka, saya gak akan biarkan Dinda mendapat perlakukan KDRT dari Anda. Bram, jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Saka, saya gak akan ikut campur kalau kamu memperlakukan istri kamu dengan baik. Bram, berani kamu ceramahi saya. Saka, saya akan melaporkan kamu ke polisi karena sudah melakukan KDRT. Bram nampak santai menanggapi ancaman Saka. Bram, silahkan saja laporkan saya ke polisi karena justru Anda yang akan saya laporkan karena sudah mengganggu rumah tangga orang. Saka tidak peduli dan tetap bawa Dinda untuk pergi. Saka, ayo, Dinda. Bram menahan Saka dan tampar Saka, tapi Dinda yang maju untuk melindungi Saka sehingga Dinda tertampar tangannya sehingga tidak kena wajah Dinda. Dinda menatap Bram dengan marah campur khawatir. Saka tetap bawa Dinda. Saka, ayo kita pergi dari sini. Saka dan Dinda pergi. Cutu, 5, INT. Rumah Ariana. Malam. Pedro lagi duduk sambil sok kesakitan. Wajahnya udah babak belur bekas dihajar warga meski sudah diobatin di RS. Pedro, sakit. Pedro memegangi wajahnya yang kesakitan. BIK Yas, kok bisa sih bonyok-bonyok kayak gini? Pedro, itu karena warga kita sukanya emang main hakim sendiri. Nangka Ai maling. Padahal kan Ai orang baik kan ya? Big Yas repot buat bantuin Pedro. Dia tatap dan sentuh wajah Pedro tapi Pedro malah usil monyongin bibirnya. Big Yas langsung mukul punggung Pedro yang membuat Pedro meringis kesakitan. Pedro, sak 3 TTT, yang itu udah diobatin dokter cantik temannya dokter Dinda tadi. Ini badan aku juga cedera kok malah kamu gebuk sih, beneran kesakitan. Big Yas nampak bersalah. BIK Yas, maaf, abisnya kamu bercanda gak lihat-lihat situasi. Untung aja cuma aku gebuk, kalau aku tendang gimana? Pedro, ayang beb, orang sakit tuh dirawat kek, tambah ini kok diomelin sih. Punggung Pedro lalu pura-pura merasa gatal. Pedro, ayang beb, punggung aku gatal. Minta tolong garukin ya. Tapi pelan-pelan karena ada yang memaria, ayang. BIK Yas yang mana? Pedro yang bagian kanan atas. Big Yas garukin punggung Pedro dengan hati-hati. Pedro ke bawah dikit, ayang. Big Yas garuk lagi. Pedro malah merasa keenakan. BIK Yas, lo cari-cari kesempatan ya. Pedro ketawa-tawa. Pedro ya, kapan lagi kan dilayanin ama ayang beb? Saat itu Ariana pulang. Ariana, kok wajah dan tubuh kamu jadi begitu Pedro? Pedro, Ai mengemban tugas berat meski gagal Ai antar. Jadi, Ai digebukin masa karena Ai pinjam sepeda dengan paksa karena ceknya ke bawah angin saat Ai mau diserempet mobil. Untung ada dokter Dinda dan temannya yang cantik bantuin dan obatin Ai. Ariana mau ketawa tapi kasihan. Ariana, iya, untung tadi ketemu Dinda ya. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat aja Pedro. Gak usah nyopir-nyopir dulu. Pulihkan kondisi kamu ya. Pedro, iya non, makasih. BIK Yas, aku lupa belum selesai ngelipet baju. Jeda, saya izin nyelesain kerjaan ya non. Ariana, iya Bi. Pedro dan Big Yas pergi. Ariana lalu duduk di sofa. Wajahnya nampak berpikir. INSERTFLASHBACK. Beberapa momen kedekatan Saka Dinda yang sempat disaksikan Ariana. Ariana Saka sepertinya dekat dengan Dinda. Ariana nampak mengernyitkan dahinya, lalu tersadar, menasihati diri sendiri. PO Ariana Rin, bukan saatnya dan tidak penting KUATIRIN kedekatan mereka. Oh, Dinda juga sudah dewasa, dia pasti tahu harus bagaimana menghadapi Saka. Ariana langsung berdiri dan pergi.
Cutu, 6, EXT, sebuah tempat. Malam Saka membawa plastik dengan isi plester. Saka, aku obatin luka kamu dulu ya. Dinda, iya. Saka membantu Dinda dengan mengoleskan salep ke pipi Dinda. Dinda, auk sakit. Saka, maaf. Maaf. Dinda, it's okay. Saka, aku lebih pelan lagi ya. Dinda mengangguk. Dinda, harusnya aku yang bantu kamu. Kamu jadi luka-luka karena aku juga kan. Saka, aku nggak apa-apa kok. Saka dengan penuh perhatian ngobatin Dinda. Setelah Saka selesai mengoleskan salep ke Dinda, Dinda ambil salepnya dan kasih ke Saka. Dinda, sekarang giliran aku yang ngobatin kamu ya. Dinda mengoleskan ke Saka sambil menatap Saka dengan lekat. Dinda, makasih ya Saka, karena sekarang aku jadi punya banyak teman yang bantuin aku karena jujur. Dulu, hidup aku selalu cuma sama suami aku. Saka, iya. Sebagai teman, aku akan selalu ada dan akan lindungin kamu dari kekejaman suami kamu. Dinda selesai mengobati luka Saka. Dinda, sebaiknya kamu pulang Saka. Makasih ya udah bantuin aku. Saka, enggak. Din, aku harus pastikan kamu aman dulu. Aku takut suami kamu kesini dan mukulin kamu lagi. Dinda, gak akan kok, trust me. Apalagi sekarang dia nyadar ada pihak luar yang tahu kelakuan kejam dia, yaitu kamu. Saka, aku belum SEYAKIN itu. Baiknya kamu tinggal di tempat Ariana aja. Di sana pasti aman. Dinda, aku nggak enak harus ganggu Ariana lagi. Saka, aku tahu Ariana. Ariana itu orang yang baik dan peduli. Pasti dia mau bantu kok. Dinda menatap Saka. Tampak dia berpikir keras. Cutu, 7, INT. Apartemen Coki. Malam Coki pegang flash disk Saka dan wajahnya nampak penasaran. Coki, ada yang menarik gaya di flash disknya Saka. Coki masukkan flash disk ke laptop dan coba buka file Saka. Wajah Coki yang awalnya penasaran malah berubah kasihan. Coki scroll dan melihat isinya yang ternyata hanya file CV. Dia buka beberapa file CV Saka, lalu menutupnya. Coki buka lagi file Excel Word. Coki tambah kasihan karena isinya adalah info nama perusahaan yang sudah Saka apply. Misalnya, CV Saka PT Tunas Mulia, CV Saka PT Bakti Nusa. Coki kasihan banget Saka, padahal dulu hidupnya enak, sekarang luntang-lantung cari kerjaan cuma gara-gara wanita. Saat itu Sisil datang. Sisil, ngapain lo Coki ini? Gue lihat flash disknya Saka dan isinya. Sisil langsung memotong ucapan Coki. Sisil, ada foto Dita Saka. Coki, bukan. Sisil terus. Coki, makanya jangan dipotong dong sayang. Sisil, sorry terlalu semangat. Terus apaan? Coki, lo lihat sendiri aja deh. Sisil, ya elah. Sisil kesel tapi akhirnya lihat isi flash disknya juga. Coki, gue jadi kasihan sama Saka cuma gara-gara cewek hidupnya jadi berbalik. Sisil, tuh udah ada contohnya, lo jangan ikutan sakitin hati wanita. Dan jaga hati gue ya. Coki senyum dan spontan malah pantun. Coki, paling banyak burung gelatik di atas terbang melayang, memang banyak wanita cantik cuma engkau yang aku sayang. Sisil lucu. Sisil jadi senyum-senyum malu. Sisil, lagi dong. Coki, baru itu doang. Nanti gue buatin lagi ya. Sisil, oke. Wajah keduanya nampak saling malu-malu. Cutu, 8, INT, rumah Ariana. Malam Ariana baru aja selesai mandi. FX, ada yang ketok pintu. Big Yas yang sedang lipat-lipat baju mau buka tapi Ariana gak bolehin. Ariana, biar aku aja Big. BI Yas ya non. Ariana jalan dan buka pintunya. Saat Ariana buka pintunya ternyata Dinda dan Saka jeung Ariana nampak bingung. Ariana, ada apa ini? Ariana lihat pipi Dinda yang memerah dan Saka yang berantakan dan wajahnya yang juga sedikit lebam. Ariana langsung panik. Ariana, kamu kenapa? Dinda tampak berkaca-kaca dan mau menangis. Ariana, kita bicara di dalam saja. Meski Ariana khawatir, tapi tetap dia bisa jaga emosi dengan Saka. Cutu, 9, INT, rumah Ariana, ruang tengah. Malam Ariana Dinda Saka ngobrol di dalam rumah Ariana. Saka suami Dinda KDRT. Dia udah mukulin Dinda sampai wajahnya seperti itu. Ariana merangkul Dinda. Saka, tolong Yarin. Tolong biarin Dinda menginap di sini dulu. Karena rumah Dinda gak aman. Dinda, maafin aku Yarin. Aku jadi ngerepotin kamu terus-menerus. Dan Saka juga malah kena pukulan suami aku gara-gara mau nolongin. Ariana, gak apa-apa kok, aku gak ngerasa direpotin juga. Kamu bisa menginap beberapa hari di sini sampai semuanya aman. Saka, ya sudah, aku pamit pulang ya. Dinda, iya. Makasih ya Saka udah ditemenin ke sini. Saka, sama-sama. Saka berdiri buat pamit. Dinda dan Ariana masih duduk. Saat Saka berdiri, Saka kayak kehilangan keseimbangan sambil pegangin kepalanya. Ariana spontan bantu menahan tubuh Saka. Ariana, gak apa-apa. Saka mencoba menegakkan tubuhnya. Saka, aku gak apa-apa kok.
Saka lalu jalan keluar. Cutu, 10, INT, rumah Dita. Malam Intercut with 11. EXT, suatu tempat. Malam Dita masuk rumahnya. Dita masuk sambil mencari-cari Saka. Wajah dan gaya bicaranya halus. Dita sayang. Jeda Saka. Dita buka pintu kamarnya dan ternyata ruangan kosong. Dita jadi kesel sendiri. Dita dibela-belain pulang. Sakanya ngilang. RGGGH. Dita lalu telepon Dion. Dita, halo sayang. Bete, Dion, kamu udah sampai rumah? Dita, udah. Tapi ya ini sampai aku pulang si Saka belum ada juga. Tahu gini aku tadi gak balik aja. Nginep di tempat kamu. Dion paling bentar lagi juga pulang. Dita, terserahlah. Pulang atau enggak terserah dialah. Dion, kamu jangan marah dong. Aku berasa dimarahin juga nih. Dita, maaf ya, jadi marah-marah ke kamu. Dion senyum dulu dong. Dita, emang kamu tahu kalau aku senyum apa enggak gitu? Dita tersenyum dan tersipu malu. Dion, tuh sekarang kamu lagi senyum kan? Dita tambah tersenyum. Dita, kamu itu ya, sesederhana itu. Aku udah seneng banget. Makasih ya, udah bikin mood aku lumayan balik. Dion, iya dong. Dita, oh ya sayang. Kira-kira kapan ya kita perginya? Kalau bukan karena masih pengen lihat Saka tersiksa, aku udah pergi dari lama. Dion, sabar ya. Aku juga masih ada bisnis yang menguntungkan di Jakarta, jadi sayang kalau ditinggal. Dita, ya udah. Semangat ya. Kerja yang bener biar cepet bisa pulang. Pulang ke hati aku. Dion, iya. Ya udah aku tidur dulu ya. Udah ngantuk. Dita, iya sayang. Bobo yang nyenyak ya. Dion matiin telepon dan langsung pergi. Sedangkan Dita senyum-senyum sendiri. Dita, gemes banget si Dion ini. Nampak Dita sedang kasmaran. Cutu, 12. EXT, rumah Ariana. Malam Ariana mengantar Saka keluar. Ariana, Anda benar baik-baik aja. Saka mengangguk. Saka, makasih ya. Ariana melihat kepergian Saka. Saka jalan tapi wajahnya senyum-senyum sendiri. Saka, Veo, aku tadi ngerasa sakit banget. Tapi begitu ketemu Ariana jadi ngerasa pulih sepenuhnya. Saka mengubah mimik wajahnya menjadi menyesal. Saka iri, aku jadi sadar kalau Ariana sangat berarti di hidup aku. Saka berbalik badan dan menghampiri Ariana yang ternyata masih mandangin Saka. Melihat Saka berbalik, Ariana hanya diam saja karena Ariana bengong. Saka, Rin, aku mau ngomong. Ariana, sebaiknya Anda pulang sekarang sebelum terlalu malam. Ariana yang malas, langsung masuk rumah. Pas Arin mau berbalik badan, Saka kayak spontan megang tangan Ariana. Tapi Arin menarik tangannya. Ariana, selamat malam. Ariana masuk ke rumah. Saka menghela napas dan pergi. Cutu, 13. INT, rumah Selin. Malam SFX, suara bel rumah. Selin buka pintu dan ternyata Dante. Selin, kamu mau apa lagi ke sini? Dante, saya ke sini mau memastikan saja. Karena saya terus saja kepikiran. Jedak, beneran kamu nggak mau kenalin saya ke keluarga kamu karena belum yakin sama saya? Selin, iya. Apa perlu aku pakai speaker untuk mengatakan itu? Dante, oke. Sekarang jawab pertanyaan saya selanjutnya. Usaha apa lagi yang bisa saya lakukan untuk yakinin kamu? Selin melihat Dante dengan tatapan tajam. Selin, aku baru yakin ke kamu kalau kamu bisa buktikan ke aku. Kamu nggak dekat-dekat lagi dengan Dinda. Dante, kenapa kamu selalu bawa masalah itu? Berapa kali saya jelasin? Saya udah anggap Dinda itu seperti adik saya. Selin jadi tambah kesal. Selin, ya terserah, pokoknya itu yang harus kamu lakuin. Dante, gak bisa diganti dengan syarat lain. Selin, enggak. Dante ambil tangan Selin dan menatap matanya tajam. Dante, oke. Saya akan usaha lakukan itu karena saya gak mau kehilangan kamu. Selin lalu tersenyum. Selin, saya masih penasaran dengan masa lalu ibu kamu, apalagi soal liontin ibu kamu itu. Dante, kamu sepertinya penasaran sekali. You have in your mind. Apa rencana kamu? Selin, mungkin dengan bantu ibu kamu untuk dapetin info mengenai anaknya, dia bisa menerima aku. Jadi kamu usaha untuk yakinkan aku dan aku akan usaha untuk yakinkan ibu kamu. Aku gak akan nyerah dengan penolakan ibu kamu. Dante tersenyum dan memeluk Selin. Saat Dante tidak melihat wajah Selin, Selin tersenyum smirk. Cutu, 14. INT. Rumah Ariana. Malam Dinda keluar dari kamar mandi dan melihat Ariana yang sedang termenung. Veo, Dinda, sepertinya Ariana sedang khawatir dengan keadaan Saka. Dinda lalu menghampiri Ariana. Dinda, Rin. Ariana nampak kaget, tapi berusaha biasa aja. Ariana, udah ke toiletnya. Dinda, udah kok. Ariana, ya udah. Kamu langsung istirahat aja di kamar tamu. Dinda, makasih ya. Rin, nanti pasti akan aku balas kebaikan kamu.
Dan aku janji akan segera cari tempat aman untuk dia tinggali biar gak terus-terusan ngerepotin kamu. Ariana udah itu nanti aja. Kamu istirahat dulu aja pokoknya. Ariana merangkul Dinda buat jalan masuk ke arah kamar tamu. Cutu, 15. INT, kamar Saka. Malam Saka pulang ke rumah dan rumah dalam keadaan sepi. Saka kok tumben sepi amat. Saat Saka mengintip ke kamar, Dita sudah tidur. Saka terdiam sejenak. Saka udah nyenyak banget, takutnya ganggu. Kayaknya aku tidur di sofa aja deh. Saka kemudian menutup kamar Dita dan Saka pergi untuk tidur di sofa. Sebelum tidur, Saka mengingat Ariana. INSERTFLASHBACK. Wajah Ariana yang nampak terkejut dan khawatir saat Saka mau pingsan dan ditolong Ariana. Saka tersenyum kecil. Saka kayaknya Ariana masih kelihatan peduli sama aku meski dia gak mau perlihatkan itu. Tapi, Saka lalu sadar kondisinya saat ini. Dia ambil HP-nya dan lihat foto Saka Ariana yang nampak mesra. Wajah itu berubah menjadi wajah penuh tanda tanya. Saka pasti masih ada kesempatan meski itu sedikit saja di hatimu buatku kan Rin. Saka menghela napas dan memeluk HP berisi foto Atiana itu sambil tidur. Cutu, established suasana pagi hari, 16. INT, rumah Kusuma. Pagi Devi merajuk ke Kusuma. Devi sampai kapan Siti Mami nungguin biar Mami bisa masuk perusahaan Papi? Emang Mami sebodoh itu ya sampai Papi nggak kasih Mami kesempatan? Kusuma bukan itu Mi maksud Papi. Devi kalau emang Papi nggak kasih kesempatan, Mami mau masuk ke perusahaan Ariana aja. Kusuma nampak kaget. Kusuma serius Mi, Devi serius lah Pi. Kusuma duga usah Demi. Jeda Arin tuh udah cukup banyak beban lagi ngurus perceraian. Jangan ditambahin. Devi kesel dan marah. Devi jadi menurut Papi, Mami gak becus itu sampai bakal jadi beban buat Arin. Kusuma bukan gitu. Mi, Devi pergi masuk kamar banting pintu. Cutu, 17. INT, rumah Dita. Pagi Saka sudah duduk sambil laptopan buat cari kerja sambilan di ruang tengah. Laptopnya butut gitu. Mungkin beli second. Saka kenapa semua link pekerjaan seperti buntu? Tertekan apa iya aku harus lamar kerja jadi office Dita baru bangun tidur dan melihat Saka udah repot dengan laptopnya. Dita kamu udah pulang ternyata. Saka lalu melirik ke arah Dita yang ada di belakangnya. Dita kamu semalam kemana aja sampai aku ketiduran? Saka justru aku yang harusnya nanya. Kamu kemana aja kamu seharian kemarin? Jeda aku tuh sempat pulang dan kamu belum ada di rumah. Kamu gak perlu aku ingetin kalau lagi hamil kan? Kenapa masih kelayapan? Dita gak terima dimarahin Saka. Dita ya jelas itu karena kamu gak ada di rumah. Saka memangnya kalau aku gak ada di rumah terus kamu harus kelayapan. Kalau kamu kenapa-napa, yang bakal capek dan ribet itu aku. Dit apa kamu emang sengaja mau bikin aku tambah stres dengan nambah masalah aku? Dita kesal. Dita kok kamu ngomongnya gitu sih? Ini sebenarnya aku yang lagi hamil atau kamu sih mas? Kenapa kamu yang jadi lebih sensi? Saka pun gak jawab dan menutup laptopnya. Ninggalin laptop di meja, lalu berjalan keluar rumah. Cutu, 18. EXT. Rumah Dita. Pagi Saka lagi menenangkan diri di teras rumah. Saat itu ada telepon dari pengacara. Saka halo, OS pengacara saya hanya mau mengingatkan kalau besok sidang hasil putusan Anda. Saka iya, terima kasih. Saka lalu menutup teleponnya. Dita keluar rumah dan masih bujuk Saka. Dita udahan dong marahannya. Kamu mau sarapan apa? Biar aku siapin. Karena Dita lihat Saka baru tutup telepon. Dia pun nanya. Dita kamu abis telepon sama siapa? Saka sama pengacara. Jeda kamu gak usah bikin sarapan. Abis mandi aku mau langsung pergi lagi. Dita kesel. Dita kamu sibuk ngapain sih? Utang kamu kan udah lunas. Kamu gak dikejar-kejar rentenir lagi. Terus mau apa lagi? Saka hutang itu memang sudah lunas. Tapi aku masih ada urusan mengenai hutang yang gak pernah aku lakukan itu. Dita urusan apa? Tapi Saka gak jawab dan langsung pergi. Dita panik. Dita apa Saka tahu kalau yang bikin hutang ini Dion? Cutu, 19. INT. Rumah GALVIN. Pagi Galvin sudah bersiap berangkat kantor. Wajah Galvin masih kesal dengan Riri jadi bicara dan wajahnya terlihat dingin. GALVIN aku mau berangkat ke kantor. Galvin langsung jalan ke arah pintu keluar. Riri yang sedang nyiapin piring jadi kaget. Riri loh mas, kok buru-buru? Aku belum bikin sarapan buat kamu ini. GALVIN aku makan di kantor aja. Riri menaruh piringnya dan mendekati Galvin. Riri kamu masih ngambek. Galvin diem aja. Riri aku minta maaf ya.
Aku janji kalau aku nggak akan bantu Saka lagi. Mas jangan marah lagi ya. Senyum dong. Galvin senyum seadanya dan langsung pergi. Cutu, 20, EXT, rumah Ariana. Pagi Ariana dan Dinda mau berangkat kerja. Dinda duh, aku jadi gak enak. Jadi harus pinjem baju kamu buat kerja. Ariana berusaha menghibur Dinda. Ariana santai aja. Kan kalau di rumah sakit juga, baju itu akan ketutup sama jas putih. Jadi gak akan ketahuan juga kalau itu baju aku. Lagian gak ada namanya kok kalau itu baju aku. Ariana tersenyum. Dinda ikutan tersenyum. Dinda makasih ya, Rin. Kamu nolongnya gak setengah-setengah. Beruntung aku punya teman yang baik hati kayak kamu. Ariana udah. Aku jangan dipuji terus. Nanti kepala aku gede lagi. Dinda Ariana ketawa. Riana bareng aja ya berangkatnya sama aku kan searah juga kan. Dinda iya Rin. Saat itu Ariana ketemu dengan Galvin. GALVIN morning Rin. Ariana hai, Vin, morning. GALVIN apa besok hasil putusan sidang? Ariana iya, GALVIN semoga besok lancar. Ariana makasih ya Vin, doain ya. GALVIN iya, selalu kok. Aku yakin kamu akan menang karena bukti kamu kuat. Ariana tersenyum ke Galvin. Cutu, 21, EXT, rumah Dita. Pagi Intercut with 22. Sebuah tempat, pagi Dita terlihat sangat panik. Dia lalu ambil HP-nya dan segera menelepon Dion. SFX, panggilan telepon tersambung. Intercut with, Dion lagi jalan dan angkat telepon dari Dita. Dion halo, terpotong, Dita, menyela cepat dan panik, halo Dion. Dion kamu harus sembunyi secepatnya. Aku, terpotong, Dion, menyela, hei. Dit, tenang. Kamu tenang dulu, oke. Kamu ambil napas dulu abis itu ceritain pelan-pelan. Ada apa sebenarnya? Dita lalu mengatur napasnya. Dia mencoba buat nenangin diri. Dita oke. Jadi gini, Saka kayaknya lagi nyari orang yang udah nipu dia. Dan aku yakin dia masih curiga sama kamu. Jadi bisa aja kan lagi ngawasin kamu kemarin-kemarin buat buktiin semuanya. Jadi aku minta kamu buat sembunyi dulu ya. Aku takut kalau Saka beneran nyari kamu. Apalagi hutangnya udah dia lunasi. Dion oh, soal itu. Udah kamu tenang ya. Aku jamin Saka nggak mungkin bisa nemuin aku. Kamu tenang aja, Dita oke. Tapi kalau ada apa-apa kamu hubungin aku ya. Kalau misal Saka nemuin kamu, seenggaknya aku mungkin bisa cari pembelaan buat kamu. Aku juga bakal hubungin kamu kalau aku tahu pergerakan Saka yang nyari kamu. Dion oke. Makasih ya sayang. Kalau gitu aku tutup dulu ya. Aku masih ada yang harus diurusi. Dita tampak mengangguk, menutup telepon lalu menurunkan HP-nya. Taut wajah Dion seketika berubah setelah menutup teleponnya. Dia terlihat panik. Veo, Dion gue harus buru-buru kabur nih dari Saka. Bisa gawat kalau gue sampai ketangkap. Bisa masuk penjara gue. Cutu 23, EXT, sebuah tempat. Pagi Saka ketemuan sama Tommy dan ngobrol. Mereka terlihat sangat serius. Tommy gimana? Lo udah dapat bukti kalau Dion yang utang? Saka iya. Gue udah dapat buktinya dan lo harus bantu gue buat nemuin Dion. Tommy gue sih pasti bantuin lo. Tapi masalahnya yang tahu keberadaan Dion itu cuma Dita. Saka kaget. Saka kok Dita? Tommy sorry ya Sak. Tapi beberapa kali gue mergokin Dita sama Dion bareng. Saka tampak berpikir. Saka kayaknya emang bener kalau Dion sama Dita ada sesuatu. Tapi gue nggak mungkin tanya langsung ke Dita. Yang ada Dion malah kabur dulu. Deda mikir kalau Dion masih mendekati Dita. Itu artinya gue harus tangkap Dion dulu sebelum konfrontasi Dita. Tommy mengangguk-angguk kecil. Tommy coba ntar gue bantu deh. Saka mengangguk. Saka tangsia. Tom. Cutu 24. INT. Kantor Ariana. Pagi Devi sudah sampai di kantor Ariana dan ketemu Sisil. Sisil yang bertemu Devi langsung pasang wajah ramah sambil tersenyum lihat penampilan Devi kayak penampilan Anjani lengkap dengan kacamata hitamnya. Sisil aduh, Bu Devi makin cantik aja ya. Sisil kayak pernah lihat deh. Kayak siapa ya? Jeda mikir oh iya. Sisil inget. Kayak Bu Wiryo. Devi langsung kesel. Devi cantikan saya lah. Enak aja. Sisil meringis dan tersenyum kikuk. Devi Ariana udah datang belum? Sisil belum Bu. Ya udah kalau gitu Sisil permisi ya Bu. Sisil ada kerjaan yang harus dikerjakan. Devi hanya mengibaskan tangannya saja. Dan saat Sisil udah pergi, Selin datang. Selin sok ramah Tante Devi. Tumben Tante kesini. Pasti ada keperluan yang sangat penting ya sampai datang ke Ariana Globe.
Devi melirik Selin dengan judes. Devi, judes itu karena saya sebentar lagi akan jadi bos kalian. Selin bingung. Selin, bos gimana maksudnya tante? Cutu 25. EXT, sebuah tempat. Pagi Tommy menyelidik wajah Saka. Dia tampak mengerutkan keningnya. Tommy, muka lo kenapa? Kok lebam gitu? Saka, gue abis berantem sama suaminya Dinda. Dia itu orangnya abusif dan gue tadi lihat tuh cowok lagi hajar Dinda, makanya gue tolongin. Tommy kaget dan merasa iba. Tommy, kasihan juga ya Dinda. Tapi kenapa dia masih aja bertahan sama suaminya itu ya? Gue jadi penasaran. Saka, gue nggak tahu sih. Tapi gue juga nggak mau ikut campur sampai sedalam itu. Tommy, bener juga sih. Saka lalu teringat sama telepon pengacaranya. Saka, oh ya Tom, besok putusan sidang gue dan gue belum siap sama sekali dengan putusan itu. Gue udah nggak tahu lagi harus gimana. Meskipun gue kasihan sama Ariana karena gue udah mempersulit dia, tapi gue bener-bener nggak mau cerai sama dia Tom. Tommy mengangguk-angguk kecil. Tommy, kayaknya gue tahu lo harus ngapain, Sak. Saka menatap penasaran ke Tommy yang tersenyum misterius. Cutu 26. EXT, rumah sakit. Pagi Dinda terlihat sedang berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Tiba-tiba saja ada yang menahannya. Dinda seketika berhenti sambil menoleh. Tampak Bram yang menahannya. Bram, Dinda, kita harus bicara. Dinda langsung menghempaskan tangan Bram. Dinda tegas, enggak, aku enggak mau, please ya. Biarin aku kerja. Ada banyak pasien yang lebih penting untuk diurus ketimbang ngobrol sama kamu. Seketika raut wajah Bram mengeras. Tampak mulai emosi karena merasa enggak dihargai dan geram. Bram, dingin, tegas, dan penuh penekanan, aku emang udah enggak penting buat kamu ya. Dinda terdiam menatap wajah Bram yang mulai dipenuhi emosi. Cutu 27. INT. Kantor Ariana. Pagi Selin masih menatap penuh penasaran ke arah Devi. Sementara, Devi terlihat menyombong dirinya. Devi, saya akan bekerja di sini dan membantu Arin menjalankan perusahaan ini. Selin terlihat bingung. Selin, tante mau kerja di sini, tapi kok Ariana belum ngomong apa-apa ya? Devi, ya sebentar lagi juga Arin akan mengumumkannya. Dan saat itu Ariana baru saja sampai kantor. Dia agak heran melihat Devi di kantornya. Ariana pun mendekati keduanya. Ariana, loh, Mami kok kesini enggak bilang-bilang sama Arin? Devi, Mami ada yang mau diomongin sama kamu, penting. Ariana, oh ya udah, kalau gitu kita bisa ngobrol di ruangan Arin. Devi mengangguk, lalu mereka berdua pergi ke ruangan Ariana. Selin tampak diam sesaat sambil melihat keduanya pergi, lalu dia juga pergi. Cutu 28. EXT, rumah sakit. Pagi Bram makin bertambah geram, membuat Dinda mulai cemas. Bram tegas penuh penekanan, I am your husband. Dan sebagai suami, aku berhak untuk bicara dengan kamu. Dinda berusaha untuk tetap tenang meskipun dia sudah cemas. Dinda, enggak, aku harus kerja. Kalau kamu nggak pergi sekarang aku akan panggil security. Bram nggak peduli. Tatapan matanya makin menghunus tajam ke arah Dinda. Bram, panggil saja. Aku enggak takut. Dinda makin cemas. Dia lalu mengedarkan pandangannya ke arah security. Dinda agak teriak security. Tampak security yang dipanggil Dinda datang menghampiri. Security, iya. Dok, bagaimana? Dinda, tolong antar bapak ini keluar sekarang juga. Menunjuk ke Bram, security menoleh ke arah Bram. Security, maaf, Pak, bapak bisa pergi dari sini. Bram masih diam dengan tatapan tajam ke arah Dinda. Security yang enggak sabar akhirnya menarik tangan Bram. Security tegas, silakan bapak pergi dari sini. Bram jadi kesal. Dia menggeram sambil menatap tajam ke Dinda sambil menghempaskan tangan security dengan kasar. Bram menunjuk Dinda. Bram, ingat, aku gak akan tinggal diam. Dan aku akan kasih pelajaran keselingkuhan kamu itu. Karena dia udah bikin kamu makin membangkang. Bram lalu pergi dengan kesal. Cutu 29. INT, kantor Ariana, ruangan Ariana. Pagi Devi dan Ariana sudah berada di ruangan Ariana. Mereka lalu duduk di sofa. Ariana, Mami mau ngomong apa kok sampai datang ke kantor Arin? Devi, gini ya Arin sayang. Kan Mami udah nggak ada kesempatan lagi tuh di kantor Papi. Jadi Mami ada ide. Mami mau bantu kamu di Ariana Glow. Ariana kaget. Ariana, maksudnya? Mami mau kerja di sini. Devi mengangguk meyakinkan. Devi, ide Mami bagus kan? Rin, pekerjaan kamu pasti lebih ringan kalau Mami bantu. Ariana terdiam sesaat. Dia menatap menyelidik ke arah Devi. Ariana, Mami begini bukan karena iri sama Tante Niken kan?
Devi ya enggak lah. Ini tuh pure karena mami udah bosan aja di rumah dan pengen berkontribusi sama perusahaan kamu. Ariana menghela napasnya pelan. Ariana ya udah deh nanti Arin pikirin ya Mi. Devi udah nggak usah dipikir panjang-panjang lagi, Rin. Ariana ya tetap aja harus dipikirkan Mami. Kan Arin harus melihat dan mempertimbangkan posisi mana yang kiranya nanti bisa diisi Mami. Devi jadi kesel. Devi kenapa sih kok nggak ada yang bisa percaya sama Mami? Gak kamu nggak papi. Sama aja. Udah mending Mami pulang aja. Devi lalu berdiri dari duduknya. Ariana ikut berdiri. Ariana Mi jangan marah gitu dong. Devi enggak. Mami enggak marah. Mami cuma kesel aja. Udah pokoknya nanti kamu pikirkan aja matang-matang. Mami mau pulang. Akhirnya Ariana mengangguk, membiarkan Devi pergi. Cutu 30, EXT, sebuah tempat. Siang Dion baru aja berpisah dengan temannya. Lalu, Pov Dion. Tampak Saka yang berjalan tidak jauh dari sana. Dion terbelalak kaget. Dia mulai tegang. Dion lalu mencoba buat menghindar dan balik arah tapi saat itu ada yang menepuk pundaknya. Dion spontan langsung berbalik. Tampak dia adalah temannya Dion. Teman Dion sorry. Gue lupa mau ngabarin lo kalau malam nanti duitnya segera gue transfer. Dion oke. Sorry gue lagi buru-buru. Gue pergi ya. Ada perlu. Dion segera pergi. Sesekali dia tampak menoleh ke arah Saka. Cutu 31. EXT. Sebuah tempat. Siang Saka melihat Dion yang berbalik dan berlari pergi. Dia pun langsung mengejar Dion dengan cepat. Saka teriak woi. Dion. Berhenti lo. Dion yang mendengar itu makin cepat berlari. Dia lari sambil menoleh sesekali ke belakang. Saka juga makin cepat berlari mengejar Dion. Sampai akhirnya pas udah dekat dengan Dion. Saka pun menarik kerah belakang Dion sampai Dion berhenti berlari dan kesakit. Saka mau lari kemana lo? Dion sok kaget. Dion apa-apaan sih lo Sak? Dion sambil berusaha lepas cengkeraman Saka di kerah bajunya. Namun Saka nggak biarin Dion lepas. Saka nggak usah sok kayak orang nggak punya dosa lo. Gue udah tahu niat busuk lo. Namun Dion belaga bingung. Dion maksud lo apa? Gue nggak ngerti. Kita udah gak ada urusan. Lepasin gue. Saka lalu kasih lihat bukti perjanjian hutang yang ditanda tangani Dion tanpa lepasin cengkeramannya. Dion terbelalak. Namun dia masih berusaha buat mengelak. Dion ya, gini ini nggak bisa buktiin kalau gue yang lakuin itu. Saka yang jelas. Ini udah membuktikan kalau lo udah jebak gue. Dan gue nggak akan tinggal diam apalagi biarin lo kabur gitu aja. Dion lo salah Sak. Itu pasti palsu. Bukan gue. Gue nggak tahu apa-apa. Saka nggak usah ngelak lo. Balikin duit gue atau kalau enggak, gue bakal bikin lo membusuk di penjara. Jeng Cutu 32. INT, Perusahaan Kusuma. Siang tampak Dante ketemu Anjani membicarakan masalah kerjaan. Mereka terlihat serius. Sampai akhirnya Anjani menanyakan Dinda. Anjani gimana kabar Dinda? Ibu sudah lama nggak ketemu sama dia. Dinda sih is oke. Jedat sepertinya ibu perhatian banget sama Dinda. Coba ibu begini sama Selin. Anjani tegas itu nggak akan terjadi. Dante oke. Tapi ibu harus tahu. Gimana pun sikap ibu ke Selin. Saya akan tetap memperjuangkan Selin dan akan menikahi dia. Anjani terlihat enggak terima. Anjani sinis. Dante. Kamu ini belaga polos apa gimana? Cutu 33. EXT. Sebuah tempat. Siang suasana antara Saka dan Dion memanas. Saka menatap tajam Dion. Sementara Dion terlihat berusaha untuk bersikap tenang dan menantang. Dion mengertak halus. Silahkan aja kalau lo mau laporin gue ke polisi. Asal lo mau kehilangan semuanya. Termasuk Ariana dan Dita. Saka langsung tersulut emosi. Dia nonjok Dion sampai Dion tersungkur ke belakang. Saka dasar kurang ajar lo. Saka kembali mendekati Dion dan mukul Dion lagi. Namun kali ini Dion bangkit dan ikut mukul Saka. Mereka pun berantem. Saling pukul. Dan setelah beberapa saat mereka saling tonjok, Coki datang dan melerai mereka. Saka berusaha menghempaskan tangan Coki yang pegang badan dia dengan kasar namun Coki masih aja nahan dia. Saka nggak usah ikut campur lo Cok. Perhatian Saka fokus ke Coki. Lihat itu, Dion memanfaatkan kesempatan ini buat kabur. Dion lari menjauh, bikin Saka marah dan emosi ke Coki. Saka emosi, gara-gara lo Dion kabur tanggung jawab lo Coki. Emangnya lo ada apa sama Dion? Saka Dion udah jebak gue sampai gue dikejar-kejar sama rentenir Coki. Oke, gue bisa bantu lo buat dapetin Dion. Tapi enggak gratis.
Lo harus bayar gue, jeda Ya gue lupa, kan lo sekarang udah kere, mana bisa lo bayar gue. Saka jadi kesel dengernya, Coki-kon, tapi lo bisa mempertimbangkannya setelah lo punya duit. Kabari gue aja, Cutu 34. INT, perusahaan Kusuma. Siang Anjani masih menatap sini Dante. Anjani perempuan seperti Selin itu sengaja deketin kamu bukan karena benar-benar cinta, tapi juga karena uang. Apalagi di usia kamu sekarang, sudah sukses. Jelas sekali Selin mengincar itu semua, Dante enggak terima. Dante ibu selalu menutup mata dan menjelekkan Selin. Jadi gimana pun saya akan tetap pada keputusan saya bahwa saya akan menikahi Selin. Saat itu staf masuk, staf maaf pak, mengingatkan kalau bapak ada meeting dengan Pak Galvin di restoran X. Dante makasih, staf lalu pergi. Dante beranjak dari duduknya, Dante saya meeting dulu, Dante lalu beranjak pergi. Sementara Anjani yang melihat itu tampak tersenyum smirk. Cutu 35, INT, kantor Ariana, siang intercutwit 36, INT, kantor Kusuma, siang Ariana terlihat sedang duduk merenung di kursi kerjanya. Ia kembali memikirkan Devi. Veo Ariana kenapa ya mami jadi pengin masuk ke perusahaan aku? Ariana lalu menelepon Kusuma, SFX, panggilan terhubung. Intercutwit, Kusuma lagi di kantornya. Dia mengangkat telepon dari Ariana. Kusuma iya halo, sayang. Ariana pi, maaf ya kalau Arin telepon papi di saat papi sibuk. Arin cuman penasaran aja soal mami. Kusuma tampak bingung. Kusuma papi enggak sibuk kok, tapi kenapa dengan mami? Ariana mami tadi ke kantor Arin. Mami bilang dia mau kerja di kantor Arin aja. Kusuma papi minta maaf ya Rin, karena mami, kamu jadi repot. Jadi udah mending, kamu tolak aja enggak apa-apa, nanti biar papi yang jelasin ke mami. Ariana enggak apa-apa Devi, nanti biar Arin pertimbangkan dulu, soalnya Arin ngerti mami mungkin bosan kalau di rumah terus. Dan, menurut Arin bagus juga buat mami kalau ada kesibukan kerja. Jadi nanti Arin coba pertimbangkan dulu deh. Kusuma ya udah kalau kamu bilang gitu, tapi coba dicarikan posisi yang enggak krusial aja ya. Nak, biar enggak beresiko untuk perusahaan kamu. Ariana iya pi, Cutu 37, INT. Resto, siang Coki jalan masuk ke dalam resto, dan waitress langsung menghadang Coki. Waitress maaf pak, meja sudah penuh. Coki lalu mengedarkan pandangannya ke sekitar, dan tampaklah ada Galvin di sana sedang duduk sendiri. Coki tersenyum kecil, lalu kembali bicara pada waitress. Oke saya mau gabung saja sama teman saya yang duduk di sana, nunjuk Galvin. Waitress baiklah, silahkan pak. Coki lalu deketin Galvin, Cutu 38, INT, resto, sisi lain. Siang Galvin sudah menunggu Dante, dan tampak Coki mendekati Galvin. Coki lagi ngapain lo di sini? GALVIN gue lagi meeting sama Dante. Coki mengangguk kecil, Coki oh, gue boleh gabung nggak? Gue udah lapar banget tapi penuh. Gue janji deh gue nggak bakal ganggu kalian meeting. Galvin tampak keberatan, tapi keburu Dante kembali dari toilet. GALVIN mana bias begitu, dan saat itu Dante datang. Galvin menyambut Dante, Dante pun duduk di hadapan Galvin. GALVIN sorry kalau meeting kali ini ada pengganggu tapi enggak apa-apa, kita bisa lanjutkan meetingnya. Dante no problem, dia kan orang kantor kamu. Jedak so gimana, untuk supplier sudah ada qualified untuk kita pilih biar kita bisa langsung memulainya. GALVIN aku udah tahu kamu pasti akan langsung nanya itu. Ini udah aku rangkum semuanya dalam berkas ini. So we can discuss dan putuskan secepatnya. Dante greet. Dante membuka berkas yang dikasih Galvin. Dan mereka terlihat klop banget. Sesekali mereka juga tertawa bersama. Coki melihat itu jadi heran. Veo, Dante kok Galvin sama Dante jadi deket banget gitu ya? Coki terus mengamati keduanya. Tampak seperti cemburu. Cutu 39. EXT. Sebuah tempat, siang di suatu tempat yang sepi. Dion ketemuan sama Dita. Raut wajah Dion terlihat serius. Dion Saka udah tahu soal aku yang udah jebak dia soal utang itu. Dita kaget. Seketika dia tampak cemas. Dita apa Saka juga tahu kalau aku kerja sama bareng kamu? Dion menggeleng. Dion aku belum ngomong sampai situ sih soalnya aku udah keburu kabur duluan. Jadi kamu masih bisa terselamatkan. Dita bernapas lega. Dion kayaknya kita memang harus segera kabur sebelum Saka laporin aku. Dita mengangguk. Dita iya kamu bener deh. Ya udah aku bakal siap-siap buat kabur.
Pokoknya kamu sembunyi dulu aja ya. Dan untuk sementara waktu kita nggak usah ketemu dulu biar kamu aman. Dion mengangguk. Dion oke. Dan saat itu Dita melihat ada Sisil namun Sisil nggak lihat Dita. Dita terbelalak. Dita panik. Dion. Kamu pergi sekarang deh. Itu ada Sisil. Buruan pergi. Dion lalu beranjak pergi. Dita juga langsung berdiri dan akan pergi. Cutu 40. INT. Resto. Siang meeting antara Galvin dan Dante udah selesai. Suasana keakraban masih terasa di antara mereka. GALVIN gimana perkembangan dengan Doi? Dante mengangguk sambil tersenyum. Dante saya semakin yakin untuk menikahinya. Coki tersedak uhuk-uhuk. Jedak, jadi lo serius mau nikahin Selin gitu? Kayak enggak ada cewek yang lebih baik aja. Nada meremehkan, Dante jadi kesel sama Coki yang udah meremehkan Selin. GALVIN, marah ke Coki, lo bisa nggak sih jaga omongan lo? Jeda ke Dante, sorry ya Dante. Kalau aku udah nanyain ini saat ada dia. Dante enggak apa-apa, ya sudah kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya masih ada urusan. Galvin mengangguk, GALVIN oke. Sorry ya sekali lagi. Dante it's okay. Dante lalu pergi, dan Coki langsung memajukan kursinya. Lebih mendekat ke Galvin. Coki kalau deket banget sih sama Dante. Tapi kalau sama gue aja galaknya minta ampun. Emang gue kurang apa coba? Galvin langsung ketawa kayak ngenyai ke Coki. GALVIN jadi lo pengen banget gitu bisa deket sama gue. Jangan-jangan lo baper sama gue. Coki rada ngegas di males tapi Coki terlihat salting. Sementara Galvin masih ketawa. Cutu 41. EXT. Sebuah tempat, sisi lain. Siang di tempat yang sama dengan Dita. Tampak Sisil berjalan mau masuk ke tempat itu sambil melihat ke kanan kiri dan gak sengaja lihat Dita yang jalan. Sisil itu kan si Dita. Jeda teriakin Dita, Dita Sisil panggil Dita. Kamera ceng fokus Dita yang berjalan keluar. Dita menghela napas. Dita bisa lihat aja si Sisil. Dita kemudian menoleh dan melihat Sisil jalan mendekatinya. Dita mau apa lo manggil-manggil gue? Sisil dijudes banget. Manggil doang juga. Dita memandang Sisil dengan pandangan gak suka. Sisil chill. Baby gue gak mau ngapa-ngapain. Kok, gak usah insecure kayak gitu juga keles. Jeda gue cuma heran sama lo. Kok kayaknya lo sering banget berkeliaran gini? Masih punya muka ya lo. Wajah Dita kesel. Dita lo tuh ya, kok seneng banget sih memulai perkelahian. Sisil lo baru tahu gue seneng banget tahu. Apalagi sama lo, mandangin Dita dengan julid udah jadi pelakor. Tukang utang lagi. Dita yang kesal lalu menjambak Sisil. Sisil berteriak kaget karena serangan tiba-tiba Dita. Sisil kesel lalu balas jambak Dita. Sisil apaan nih? Pelakor songong. Lepas gak? Dita lo jangan asal ngomong ya. Dita dan Sisil jadi cat fight dibarengi teriakan khas cewek berantem. Cutu 42. INT. Cafe Jamais. Sore Established Cafe Jamais. Tampak Bona dan Tommy membersihkan meja tapi sambil diam-diaman. Tak lama Yuna muncul dan menghampiri Bona. Yuna Bon. Besok gue izin bentar ya. Gue mau nemenin Ariana sidang. Bona mengangguk kemudian tampak berpikir. Bona Yun. Gue boleh datang juga gak sih? Mau kasih dukungan juga. Yuna ya kalau lo ikut terus yang jaga kafe siapa dong? Bona menghela napas, pasrah. Kamera ceng fokus Tommy yang memperhatikan dan mendengarkan. Tommy biar gue aja, yang jaga kafe. Kalau kalian pada mau ke persidangan besok. Yuna lalu melihat dengan pandangan heran. Yuna serius lo bisa sendiri, Tom. Tommy mengangguk saja sambil senyum tipis. Tommy ya serius lah. Yuna memandang curiga tidak percaya. Yuna tumben lo baik, Tom. Bona tersenyum sinis. Bona ngerasa bersalah kali si Tommy. Tommy memandang Bona tajam. Tommy udah deh, gue males ya berantem sama lo. Bona tampak gak peduli dan lanjut kerja. Yuna ya udah berarti besok aku sama Bona ke persidangan. Kalau ada apa-apa di cafe info aja. Tommy mengangguk saja. Cutu 43. EXT, Rumah Ariana. Sore Established Rumah Ariana. Kamera pantaksi yang berhenti di depan rumah Ariana. Tampak Dinda turun dari taksi dengan wajah ketakutan dan cemas. Dinda mengedarkan pandangannya dan buru-buru menutup pintu taksi. Dinda makasih ya, Pak. Kamera ceng fokus saat itu terlihat suami Dinda yang turun dari taksi tidak jauh dari Dinda dan melihat Dinda. Bram Smirk melihat Dinda. Back to Dinda yang langsung jalan cepat ke rumah Ariana, sambil waspada. Cutu 44. INT. Rumah Ariana. Sore di dalam rumah Ariana. Pedro masih sok kesakitan sambil megangin bekas lukanya. Pedro mengadu ke bias. Pedro sakit ini Ayang Beb. Ayang Beb gak kasihan lihat Ai. Ambilin Ai minum dong Ayang Beb. Big Yas kesel banget Pedro yang jadi manja.
Iyas gak usah manja ya Pedro, atau nanti luka-luka kamu malah aku tambahin. Pedro aduh. Ayang beb kezam, saat itu ada yang ketok-ketok kenceng banget sampai Bias dan Pedro kaget. Pedro siapa sih? Kok netoknya gitu amat? Iyas ya udah biar aku buka. Bias berbalik dan mau buka pintu. Pedro ikutan Bias dan mengekor dari belakang. DISSOLV itu Bias dan Pedro sudah di depan pintu. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Bias iya sebentar. Dan saat Bias buka ternyata Dinda yang datang dengan wajah ketakutan. Bias loh, Bu Dokter cantik. Ada apa? Dinda sambil melihat ke belakang dan makin ketakutan. Dinda sepertinya ada yang ikutin saya. Bik, itu pasti suami saya. Dinda ketakutan banget. Bias kita masuk dulu. Bias menarik Dinda masuk dan menutup pintu. Pedro Ibu Dokter cantik tenang aja. Ada Ai di sini. Semua pasti aman. Bias langsung mencibir. Bias kalau gini aja sok jago. Dinda makasih ya sudah mau bantu saya. Pedro lalu mengintip keluar dan lihat suami Dinda. Insert suami Dinda yang berjalan mendekat ke rumah Ariana. Pedro langsung keder dan balik ketakutan. BIK Yasna keder dia. Emang cuma besar mulut doang. Pedro. Pedro kunci aja pintunya Ayang Beb. Kita ngumpet di belakang. Saat itu terdengar gedor-gedor. Jreng tension mereka semua kaget. Dinda tampak makin ketakutan dan Pedro juga. Bias kita ngumpet dulu. Sini. Bias Pedro dan Dinda jalan masuk dan sembunyi. Dinda saya takut dia buat onar. Bias tenang. Biar Bias coba telepon satpam komplek. Bias coba menenangkan Dinda dan merangkulnya biar tenang. Tampak Pedro mau ikutan rangkul tapi Bias langsung melototin Pedro. Cutu 45. EXT. Rumah Ariana. Sore tampak Bram masih menggedor kasar pintu rumah Ariana dan menunggu di depan rumah Ariana. Kamera pan mobil Ariana masuk ke halaman rumahnya. Ariana turun dan melihat Bram menatapnya dengan galak. Ariana cari siapa? Ya, Bram saya cari Dinda. Suruh dia keluar. Ariana Dinda gak ada di sini. Jadi silakan Anda pergi saja. Bram menatap Ariana dan tersenyum sinis. Bram kalau saya gak mau pergi gimana? Jangan-jangan Dinda sudah mengumbar semua masalah dia ya. Sampai-sampai saya tidak diperbolehkan ketemu dengan istri saya sendiri. Ariana berhadapan dengan Bram. Dengan berani. Ariana silakan pergi atau saya telepon satpam. Bram tertawa sinis dan malah jalan perlahan mendekati Ariana sampai Ariana terpojok. Ariana menatap tajam. Ariana kami jangan macam-macam sama saya. Ya, tension Bram tidak peduli dan semakin mendekatkan tubuhnya ke Ariana. Tampak Ariana mulai ketakutan. Tiba-tiba ada yang tarik Bram dan tinju Bram. BRUK Bram jatuh cu. Wajah Galvin yang tampak marah. Ariana langsung ambil HP-nya dan mencoba telepon satpam. Ariana halo. Satpam. Ini rumah nomor XXX. Ariana. Tolong segera ke sini ada keributan. Nomor rumah tolong sesuaikan. Cutu 46. INT. Rumah Dita. Sore establish let rumah Dita. Dita kesal pulang dengan berantakan. Saat Dita masuk ke dalam rumah ada Saka yang menunggunya di ruang tamu dan bingung melihat Dita. Saka kamu kenapa? Dit, kok berantakan gini? Kamu berantem? Dita tampak kesal dan cemberut. Dita iya tadi aku ketemu sama Sisil. Tuh, anteknya Ariana. Bisa-bisanya ngatain aku tukang ngutang. Aku kesel dan gak terima cu. Saka tampak kasihan sama Dita. Saka ya udah, sini duduk dulu. Saka bawa Dita buat duduk di sofa. Veok Saka aku gak bisa ngomongin Dion sekarang. Aku takut Dita jadi stres lagi dan bisa mempengaruhi anak aku. Saka tampak dilema. Saka aku ambilin air dulu ya. Dita hanya mengangguk dengan wajah masih kesal banget. Saka masuk ke dalam. Cutu 47. EXT, rumah Ariana. Sore tampak datang dua satpam melerai Galvin dan Bram yang saling pukul. Setelah berhasil dipisahkan, dua satpam mengusir Bram dengan paksa. Bram awas. Ya kalian. Bram masih berusaha berontak. Bram DINDAA Galvin mendekat ke Ariana. Ariana cepat pak, bawa dia dari sini. Satpam lalu menyeret Bram sekuat tenaga hingga Bram pergi. GALVIN kamu baik-baik aja kan, Rin? Galvin memastikan Ariana baik-baik aja sambil memegang tangan Ariana. Kamera Cheng fokus Riri keluar rumah dan saat itu melihat Galvin yang pegang tangan Ariana. Riri pandangan tajam, ada apa ini? Galvin kaget dan langsung lepasin tangan Ariana. GALVIN sayang. Oh tadi ada orang ganggu Ariana, tapi sudah diusir satpam kok. Riri menatap Galvin tajam dan dingin. Veo Riri kenapa sih? Mas Galvin sebegitu perhatian dan khawatirnya sama Ariana. Saat itu Dinda, Pedro dan Bikyas keluar. Dinda panik melihat Ariana.
Dinda kamu gak apa-apa kan, Rin? Jedab maaf. Ya, Rin, aku udah bikin kamu begini. Ariana melihat Dinda dan memegang kedua bahunya. Ariana oke. Untung tadi ada Galvin yang bantu cu. Riri jadi makin kesel. Riri mas, ayo pulang. Kan sudah aman. Biar aku obati luka kamu dulu. Jeda melihat Ariana, kami permisi dulu ya. Rin, Ariana mengangguk dan senyum ke Riri. Ariana iya, Mbak, makasih ya, Vin. Galvin merasa tak enak hati dengan Riri dan terpaksa mengikuti Riri. Cutu 48. INT. Rumah GALVIN. Sore setelah masuk ke dalam rumah Galvin, Riri langsung berbalik dengan wajah galak siap marahin Galvin. Riri kamu itu kenapa sih mas? Kenapa sih kamu harus ikut campur masalah mereka? Wajah Galvin tampak kesal sama Riri dan marah. GALVIN terus aku harus diam aja gitu lihat Ariana dalam bahaya. Iya, Riri semakin kesal dengan Galvin. Riri kamu itu ya, mas, terus aja mikirin Ariana. Udah tahu aku gak suka, tapi masih aja kayak gitu. Mau kamu apa sih? Masih cinta sama dia GALVIN Ri. Aku capek ya terus kamu tuduh seperti itu. Riri ya gimana gak nuduh. Gerak-gerik kamu aja mencurigakan, mas. Sedap mending kita pindah aja dari rumah ini biar kamu gak selalu ketemu sama Ariana. Riri dan Galvin tampak bersih tegang. GALVIN cukup. Ri, kamu gak usah kekanakan kayak gitu. Aku gak suka. Cutu established gedung apartemen Sisil dan Coki. Malam 49. INT. Apartemen Coki. Malam tampak Coki lagi duduk santai di apartemennya. Sedangkan Sisil datang dari dalam sambil membawa minuman buat Coki. Coki makasih. Ya, sayang, Sisil lalu duduk di samping Coki sambil. Sisil aku masih sebel banget tadi gara-gara ketemu sama Dita. Coki senyum mendengar Sisil sambil mainin rambut Sisil. Sisil gue penasaran sih, nanti bakal jadi gimana ya itu Saka sama Dita. Coki yang pasti si Saka bakal nyesel banget sih kalau dapat bukti Dita ada hubungan sama Dion. Jeda aku perlu bantu dia gaya. Sisil langsung menoleh ke Coki sambil melotot. Sisil jangan ngapain kamu bantuin dia. Udah biarin aja dia ngerasain hukuman dari apa yang udah dia lakuin ke Bu Arin. Coki tersenyum lihat Sisil dan gemas sendiri. Coki lo bisa gak sih kalau udah cantik, jangan gemesin juga. Kan, gue makin cinta jadinya. Sisil yang tadinya bicara sambil kesal tentang Saka dan Dita, jadi tersenyum malu-malu. Sisil gombal banget. Sisil mencubit perut Coki. Keduanya tertawa. Cutu 50. INT. Kamar Ariana. Malam intercut with 51. INT. Cafe Jamais. Malam established rumah Ariana. Tampak Ariana keluar dari kamar mandi dan duduk di tepian tempat tidur. Ariana menghela napas. Ariana semoga besok lancar. Ariana bersiap mau tidur. SFX. Panggilan masuk. INTERCUTW tampak Yuna sudah selesai bekerja dan melihat beberapa pelayan lagi membersihkan meja. Yuna juga sambil menelpon Ariana. Telepon tersambung. Yuna hai besti. Lagi apa? Ariana tersenyum sambil bersandar di tempat tidur. Ariana iya nih. Gue mau coba tidur cepat buat besok. Yuna gimana buat persiapan besok? Aman. Ariana aman. Kok, gue selalu siap. Yun. Malah gue udah gak sabar banget buat nungguin besok dan mengakhiri semuanya. Yun. Doain gue ya. Yuna tersenyum senang. Yuna always. Rin, gue selalu doakan lo kok. Jeda kayaknya Saka pasti prepare sesuatu juga gak sih? Rin. Gue khawatir juga. Ariana terdiam dan berpikir sebentar. Ariana kalau itu sih udah pasti. Ya, Yun. Tapi biarlah. Gue tetap yakin bisa ngalahin dia kali ini. Yuna tampak senang mendengar Ariana. Yuna semangat ya besti. Gue pasti dukung lo see you besok. Ya, Cutu 52. EXT. Ruang sidang. Pagi established shot pagi hari Ariana jalan sampai di depan ruang sidang dengan wajah nervous. Waktu Ariana baru sampai, tampak Devi dan Kusuma Auda menunggu di sana. Devi sayang, gimana keadaan kamu hari ini? Ariana memeluk Devi erat. Ariana Arin. Baik Komi. Ariana gantian memeluk Kusuma. Kusuma semangat ya, anak papi. Ariana tersenyum sambil melepas pelukan. Ariana makasih ya, Pi. Kita masuk sekarang. Kusuma dan Devi mengangguk. Mereka bertiga pun masuk ke dalam ruang sidang. Cutu 53. INT. Ruang sidang. Pagi Ariana masuk ke dalam ruang sidang bersama Kusuma dan Devi. Ruang persidangan sudah siap. Ariana disambut pengacaranya. Devi dan Kusuma juga masuk ruang sidang. Mereka tampak menunggu. Pengacara dan Saka belum datang-datang.
Hakim juga sudah datang. Devi Saka kemana sih kok belum datang? Ariana juga tampak gelisah menunggu. VO Ariana Saka kemana sih? Udah telat banget gini. Hakim kita akan tunggu 15 menit lagi hingga tergugat datang.